dalam hidupku, lebih dari segalanya. Ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus, lebih tinggi begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari terjangka pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anak-Mu, memanggil-Mu Yesus, lebih tinggi lebih dalam dari lautan. Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa beribadah kembali kepadanya dan
Sebelumnya mari kita berikan salam kanan kiri kita, salam kasih, salam damai. Ya. Tuhan mengasihi kita semua. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya, menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Wah, kayaknya kedinginan ya. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa ya, puji Tuhan. Di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir Bapak Pendeta Victor Purnomo dari JKI HTE ya Pak, Semarang. Bisa mohon bangkit berdiri Pak, kita berikan aplaus untuk beliau. Selamat melayani Pak di dalam ibadah pertama dan kedua hari ini. Beliau sudah melayani kita kemarin sore untuk KKR Remaja. Haleluya. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk hadirat Tuhan, kita nikmati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Mari kita nikmati kasih Tuhan. Kita rayakan kemenangan yang Tuhan telah berikan untuk kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kita katakan ya. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku,
besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya Tuhan, kasih-Mu menyelamatkan hidupku, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat salurnya yang sembuhkan, amin. Dia sembuhkan segala luka-luka kita. Haleluya Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya ajak Bapak Ibu, mari angkat tanganmu. Ingat kasih-Nya, kasih yang mengubah hidupmu, kasih yang mengubah hidup kita semua, kasih yang selalu ada untuk kita semua. Hanya kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu Tuhan. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan, amin, amin, amin. Salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Nya bebaskanku, kasih-Nya bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, katakan hanya Yesus, sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan, bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus. Mari jemaat dengan sungguh-sungguh ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang menyembuhkan luka-lukamu, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada.
Hanya Yesus juru selamat kami. Hanya Yesus pusat hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kehidupan buat kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. Engkau telah menebus kami. Engkau memberikan segalanya yang terbaik untuk kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin menikmati kasih-Mu Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa. Kami percaya Tuhan pagi ini kami boleh datang dan nanti kami pulang. Kami membawa satu berkat khusus spesial dari Tuhan. Kami boleh pulang dengan berbeda Tuhan, menjadi lebih dari pemenang Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Bertahtalah di atas puji-pujian kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya semuanya katakan amin. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang luar biasa baiknya. Terima kasih Tuhan. Mari kita rayakan kasih Tuhan pagi hari ini. Kita naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Katakan ya nanti ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, kasihnya menemukan kita semua. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku
Tuhan. Sekali lagi, siapa yang mau menyerahkan hidupnya hanya untuk Tuhan? Saya yakin seluruh Bapak Ibu ada di sini ya. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Karena dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Katakan kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya. Amin. Lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah sanggup menolongmu. Allah selalu Sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Kasih Allah yang memungkinkan kita untuk hidup melayani Tuhan dan sesama kita. Kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari jemaat katakan, ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Yes, haleluya. Menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya, lebih sungguh-sungguh lagi. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, Dia menggerakkan aku. Yes. Kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama. Sekali lagi dengan penuh komitmen katakan, Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya, haleluya Yesus. Melayani Tuhan dan sesama, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bulan ini, minggu-minggu ini kita akan segera merayakan
kemenangan Tuhan di atas kayu salib. Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menebus dosa kita, untuk menebus hidup kita. Satu karya yang terbesar di dalam kehidupan kita, Dia telah kerjakan untuk kita. Apa yang akan kita lakukan untuk Dia? Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, untuk memberikan yang terbaik, karena Dia telah memberikan hidupnya untuk kita. Dia juga mau kita memberikan hidup kita hanya untuk Dia. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada Kasih-Nya tidak pernah berubah, kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Kita nyatakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terindah dalam hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
puncak keindahan yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau, Engkau ku kagumi. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan kasih Bapak buat pagi hari ini. Sampaikan firman-Mu pada hari ini dan kami siap mendengarkannya. Roh hikmat, wahyu dan pengertian yang dari Tuhan diberikan buat setiap kami untuk mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam lagi. Roh Kudus bekerja tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk. Shalom semuanya. Kita bersyukur pagi ini hujannya berhenti ya. Semalam hujannya deras banget dan tadi pagi masih hujan, tapi ini sudah berhenti sehingga kita bisa kumpul memuji menyembah Tuhan. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Minggus ya dan semua majelis pendeta yang di tempat ini yang mengundang saya bisa hadir menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Victor, saya dari Semarang, dari Hayat dan Eva Church di Semarang ya.
Sangat senang bisa datang ke tempat ini. Saya pernah datang sekian tahun lalu, lama banget di tempat ini ya, untuk melayani. Dan hari ini kita akan sama-sama buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ketika Yesus sudah dekat dengan hari kematiannya, hari penyalipannya, enggak terlalu lama setelah itu, ada seorang wanita yang datang mengurapi dia, menyiapkan Tuhan Yesus. Dalam minggu-minggu depan ini kita akan merayakan Paskah, hari kematian Tuhan, dan juga hari kebangkitannya. Ini hari yang sangat ajaib buat orang-orang Kristen, karena itulah yang mengubah sejarah dunia. Kematian Yesus dan kebangkitannya menebus seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, harusnya kita ini sangat bersyukur buat Tuhan yang sangat ajaib dalam kehidupan kita. Tapi dalam hari-hari 2000 tahun yang lalu, sebelum mendekati kematiannya, ada peristiwa yang luar biasa. Seorang wanita mengurapi Tuhan Yesus untuk menyiapkan kematiannya. Hari itu ada seorang Farisi yang mengundang Yesus datang ke rumahnya. Orang Farisi. Ini yang jadi sebuah pertanyaan saya, kenapa orang Farisi mengundang dia datang? Sebab selama ini orang Farisi adalah orang yang selalu bertentangan dengan Tuhan Yesus. Ya, saya belajar teologi ya, saya 5 tahun di 3 sekolah Alkitab. Pak Minggu 1 ya, 2. Saya 3 loh, saya puas banget di 3 sekolah. Ya, dalam 5 tahun pindah-pindah terus saya ini. Ya, jadi dapat ilmu yang sangat banyak. Ini katakan orang Farisi dalam seluruh pembacaan Alkitab ini, sebagian besar mereka adalah penentang Tuhan Yesus. Loh, orang Farisi itu gak jahat sebenarnya saudara. Orang Farisi itu pemimpin agama Yahudi. Dan mereka adalah orang yang sangat teliti mengerjakan setiap hukum. Apa yang Tuhan inginkan mereka kerjakan dalam hidup mereka. Itulah orang Farisi. Dan orang Farisi adalah orang yang juga penjaga firman, penjaga hukum ketetapan yang dari Tuhan. Ini adalah orang yang baik saudara. Tapi dalam kenyataannya orang yang baik ini saudara berubah. Kenapa dikatakan berubah? Sebab orang yang memegang hukum Tuhan, orang yang menjadi pengamat hukum Tuhan, orang yang jadi penjaga hukum Tuhan, tiba-tiba berubah. Sebab mereka merasa aku ini yang menjaga, yang membuat semua hukum bisa berjalan dengan baik, berubah menjadi Tuhan sendiri tanpa mereka sadari. Dan jadilah orang-orang Farisi ini sebagai orang-orang yang suka menghakimi semua orang. Sebab dia merasa dia yang paling benar, paling baik, penjaga hukum. Dan dia berhak untuk menghakimi semua orang. Yang kalau menurut pandangan mereka tidak cocok, tidak pas, pasti mereka hakimi. Disitulah letak kesalahan mereka. Seandainya mereka cuma berhenti di pelaku firman, orang yang sungguh-sungguh mengerjakan firman, dan tidak berubah menjadi seorang yang memerankan Tuhan, maka mungkin dia tidak salah. Tapi ada yang aneh dengan seorang Farisi ini, yang kalau kita baca di Injil-Injil lain bernama Simon. Kita akan baca di ayat berikutnya nanti juga ketemu. Simon orang Farisi mengundang Yesus. Tapi Simon orang Farisi di bagian lain dari Injil dikenal juga Simon si kusta. Itu orang yang sama saudara. Tapi kenapa ya orang ini kok mau mengundang Yesus datang ke rumahnya? Bukankah beresiko mengundang Yesus?
Sebab pada waktu itu siapa yang mengundang Yesus dianggap sesat. Tapi yang satu ini kok begitu nekat mengundang Tuhan Yesus. Saya penasaran dengan orang ini. Tentu ada sebuah peristiwa dalam hidup orang ini yang membuat dia begitu berani dan begitu radikal. Dan dia berkata, apapun juga, gue tetap undang dia datang ke rumahku. Diundang untuk apa? Makan siang bersama, saudara. Dalam tradisi Yahudi, kalau sampai ada orang yang mau makan bersama, artinya orang itu punya sebuah kedekatan. Kalau orang itu orang yang jauh, orang asing, gak mungkin dia akan undang makan di rumahnya. Hanya orang-orang yang merasa, oh ini dekat, oh ini orang yang temanku, sahabatku, itulah yang diundang makan di rumahnya. Artinya antara Simon, orang Farisi ini, dengan Tuhan Yesus, ada sebuah kedekatan khusus dalam hidup mereka. Sampai orang Farisi ini berani mengundang dia. Di mana letak kedekatan itu? Apa yang membuat mereka menjadi dekat? Saya coba menafsir, saudara. Sebab dia sebut juga Simon si kusta. Kalau orang kusta gak boleh ngundang orang sehat. Sebab orang kusta itu najis. Itu sudah peraturan di Yahudi. Gak boleh ngundang. Tapi Simon si kusta ini artinya sudah sembuh dari penyakitnya. Sehingga dia bisa mengundang orang-orang datang ke rumahnya untuk makan. Dan Tuhan Yesus juga bisa datang ke rumahnya. Ada apa dengan orang ini? Dan saya berpikir, saya menafsir, pasti orang ini punya sebuah pengalaman khusus dengan Tuhan Yesus. Sampai hari itu dia berani mengundang Yesus. Dan yang kedua, dia sembuh dari kustanya. Pada masa itu saudara, orang yang sakit kusta tidak tersembuhkan. Dan ujungnya cuma mati dalam kusta. Tapi ada apa dengan Simon ini? Mengapa dia bisa sembuh dari kustanya? Dan dia jadi orang normal kembali. Mungkin dalam hidup orang ini ada sebuah perjumpaan mujizat yang dia alami bersama dengan Yesus. Karena penyembuh kusta pada masa itu cuma Tuhan Yesus. Mungkin hidup orang ini, dia pernah berjumpa dengan Yesus. Dia pernah sakit kusta. Dan dia tahu dia akan mati dalam kustanya. Tapi ketika dia satu kali berjumpa dengan Yesus, dia mengalami kesembuhan dalam hidupnya. Itu yang membuat dia berani mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk makan bersama dengan dia. Dan Yesus datang. Itulah alasan orang ini mengundang. Ketika mereka sedang makan hari itu Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang Farisi dan juga murid-murid Yesus hari itu sedang makan. Dikatakan di ayat ke-37, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang dikenal wanita berdosa. Masuk di dalam perkumpulan pesta makan siang itu saudara. Dan menurut adat kebiasaan gak boleh. Perempuan adalah second class, kelas kedua. Dan ketika ada laki-laki yang sedang buat pesta, sedang berkumpul, gak boleh seorang wanita bisa menerobos masuk ke dalamnya. Tapi dalam cerita ini aneh. Ada seorang wanita berdosa lagi, yang hari itu begitu berani. Dia menerobos masuk dalam kumpulan laki-laki yang sedang buat pesta. Dan itu melanggar adat, melanggar kebiasaan. Tapi perempuan berdosa itu mengapa dia begitu berani untuk menerobos masuk ke sana? Saya tahu tidak gampang. Sebuah keputusan yang diambil oleh wanita ini. Sebab orang akan mengusir dia, memaki dia. Tapi ada yang lebih kuat dalam hati wanita ini dari sekedar ketakutannya untuk menerobos masuk dalam pesta itu. Ada yang lebih kuat dalam hati wanita ini. Apa itu dalam hatinya? Dia pengen ketemu dengan Tuhan Yesus. Pengen berjumpa dengan Yesus. Bukan pengen berjumpa toh. Dia pengen mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Dan yang diekspresikan dengan nanti kita akan baca dia menuangkan minyak narwastu di kaki Tuhan Yesus. Kalau enggak ada apa-apa, tidak mungkin perempuan ini begitu berani. Tapi hari itu ada hati yang pengen mengucap syukur. Ada hati yang pengen menyatakan kasih dan cintanya pada Tuhan. Sampai dia buang semua ketakutannya. Dia buang semua penghalangnya. Dengan cuma satu yang dia kejar. Bagaimana aku bisa berjumpa dengan orang ini. Tuhan yang luar biasa. Yang mengasihi mencintai aku.
Dan dia buang semua perasaannya. Dan dia terobos masuk. Dan itu mengagetkan buat semua orang-orang yang hadir pada hari itu. Ada wanita yang nyelonong. Dan hari itu tuan rumahnya Simon orang Farisi melihat. Tapi hari itu si Simon gak bisa melarang juga. Sebab dia melihat Tuhan Yesus juga diam. Gak mengusir perempuan itu, saudara. Apakah hari ini engkau punya hati dan perasaan yang sama seperti perempuan ini, saudara? Yang engkau berani menerobos apapun demi kasih dan cintamu kepada Tuhan. Seringkali begitu banyak kebiasaan yang sudah kita lewati bertahun-tahun, yang harus kita kerjakan. Dan tiba-tiba engkau lebih merasa, ya keadaan, kebiasaan, adat menghentikan aku. Kayak gini kok biasanya. Dan engkau tidak pernah berani lagi menerobos untuk berjumpa dengan Tuhanmu. Berjumpa dengan Tuhanmu. Tapi perempuan ini hebat. Ada cinta yang besar di hatinya. Yang membuat dia begitu berani menerobos masuk di dalam pesta itu. Saya ini orang yang suka tanya kepada setiap kali ada firman. Saya mempertanyakan, kenapa ya Tuhan? Ada orang begitu berani menerobos masuk. Padahal tidak boleh. Dan mungkin tidak pernah ada perempuan yang berani seperti perempuan ini. Mengapa Tuhan? Ada apa dengan perempuan ini? Tidak mungkin tanpa sebuah alasan. Kalau tadi Simon pernah punya sebuah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Tentu perempuan ini juga pernah mengalami dalam hidupnya sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Yang membuat sebuah bekas sangat dalam hatinya. Sampai dia berani berbuat apapun demi Tuhannya. Pasti ada. Dikatakan dalam cerita ini, dia seorang wanita berdosa. Bahasa jelasnya pelacur. Perempuan ini, saudara, ini seorang pelacur. Tapi dia gak pedulikan keadaannya dan rasa malunya. Dia terobos masuk. Ada apa dengan dia? Saya ingat di Alkitab ini ada sebuah cerita yang luar biasa. Suatu pagi di dekat bait Allah diseretlah seorang wanita yang kedapatan berbuat zina. Dia diseret dan dilempar di depan Yesus. Hukum Musa berkata lempari dia dengan batu. Dan hari itu Yesus menyelamatkan pelacur itu. Dia berkata pada orang yang mendakwa dia, semua berdiri dengan batu di tangan dan siap melempari wanita itu. Karena memang dia layak untuk dibunuh menurut hukum Musa, sebab dia berzina. Yesus berkata, silakan lempar. Tapi orang yang melemparkan batu adalah orang yang tidak punya dosa. Silakan. Dan hari itu semua orang yang mendakwa perempuan itu pergi meninggalkan dia. Tidak satu pun yang membunuh melempari wanita itu. Dan hari itu Yesus berkata, aku pun tidak melempari kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dan perempuan itu pergi. Selesai ceritanya. Belum ada ucapan terima kasih mungkin yang dia bisa ucapkan pada hari itu. Tapi saya tahu, kalau ada orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia ditolong Tuhan, tidak mungkin dia akan pernah melupakan peristiwa itu dalam hidupnya. Saudara, kita semua ini harusnya mati, saudara, sebab dosa dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan Yesus datang buat kita, menebus dan menyelamatkan hidupmu. Dan saya berdoa, tidak seorang pun yang kehilangan perasaan di mana aku adalah orang yang diselamatkan Tuhan Yesus. Jangan pernah dalam hatimu engkau kehilangan rasa itu. Setelah saya puluhan tahun, saya lahir baru. Selalu dalam hidup saya ingat ketika saya bertobat dan lahir baru. Saya melihat dia di kayu salib. Dia menebus saya. Semua dosa saya diampuni, diambil oleh Tuhan. Saya masih tetap ingat peristiwa itu. Sampai hari ini saya bilang, Tuhan, Engkau berbuat sangat banyak buat hidupku. Dan aku tidak pernah akan melupakan semua pengorbananmu dalam hidupku. Engkau mengampuni aku dan mengangkat hidupku.
aku tidak akan lupa. Wanita itu saudara, yang pernah ditolong Tuhan Yesus, dia gak akan pernah lupa. Kenapa? Sebab antara hidup dan mati. Hari itu harusnya dia mati kok. Hari itu harusnya ending dari hidupnya. Dan dia mati dalam dosa. Tapi seorang Savior juru selamat yang lindungi dia dan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam hati wanita itu dia tunggu kapan ya aku bisa ketemu lagi. I just want to say thanks. Cuman mau ngomong terima kasih. Kau sudah selamatkan hidupku. Dan terjadilah hari itu. Di tempat itu sedang ada pesta. Tapi itu waktu yang terbaik mungkin buat wanita itu. Kapan aku bisa datang ya? Hanya pengen membawa satu buli-buli narwastu. Aku curahkan sebagai ucapan terima kasih buat semua kebaikan dan pertolonganmu buat hidupku. Pengalaman rohani. Saudara, sebagai orang Kristen, kalau engkau pengen menjadi kuat di dalam Tuhan, engkau punya sebuah fondasi yang kuat, gak ada cara lain selain kau punya sebuah pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Engkau mengalami sebuah perjumpaan, pertemuan, apapun itu saudara. Sebuah perjumpaan, pertemuan antara engkau dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang membuat sebuah bekas, sebuah kenangan, sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam hidupmu. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku ini bertahun-tahun ikut engkau, bahkan puluhan tahun. Dan aku jadi orang Kristen biasa yang gak punya pengalaman apa-apa. Saudara, engkau harus minta ke Tuhan. Sampai kau ngalamin sungguh-sungguh sebuah pengalaman yang membuat kau menjadi sangat kuat bersama dengan Tuhan. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya dipanggil Tuhan untuk melayani dia sejak kecil. Dan itu pengalaman yang sudah puluhan tahun dalam hidup saya. Saya masih ingat pengalaman itu saudara. Ketika saya kecil tiap kali orang tanya sama saya, engkau pengen apa sih nanti kalau besar? Saya ngomong, saya pengen jadi pendeta. Itu kenapa saudara? Sebab opa saya itu pendeta. Pendeta Isa Almasih. Dia dulu di Semarang, terus pindah ke Makassar. Di Makassar dia mendirikan gereja, 2 gereja. Gereja Isa Almasih Makassar, Gereja Isa Almasih Sungguh Minasa, itu opa saya mendirikan saudara. Dia yang bangun, masih ada batunya tulis T-Susip 1953, saya apalin. Karena saya kan tinggal di Makassar, saya di Makassar. Beliau yang membangun gereja dan saya bangga, opa saya pendiri Isa Almasih saudara. Dan dia juga bangun Isa Almasih yang di Semarang, yang di GI Atanamas. Beliau membangun. Saya bangga dengan opa saya. Jadi ketika saya ini kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, orang tanya mau jadi apa? Pendeta. Padahal pada masa itu pendeta susah hidupnya saudara. Ya kan? Sekarang pendeta lebih enak hidupnya lumayan ya kan? Tapi pada masa itu masih susah hidup pendeta saudara. Susah banget. Kadang-kadang makan gak cukup saudara. Ya kan? Hidupnya susah lah pendeta. Rumah gak punya. Dipinjamin gereja. Tapi saya gak tahu, anak kecil umur 7 tahun selalu ngomong saya mau jadi pendeta. Dan orang-orang tiap kali ketemu saya berkata kamu jadi pendeta nanti. Ya udah, sudah pas toh saya ngomong jadi pendeta, orang ketemu saya mau jadi pendeta. Ketika saya bertumbuh usia 8-9 tahun, saya mengalami banyak perkara rohani yang saya lupa sebenarnya saudara. Tapi sejak saya kecil itu saudara, saya punya kehausan kerinduan akan Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika usia 9 tahun, di sekolah saya di Surabaya, sekolah Katolik saudara. Guru saya itu membuat persekutuan di kelas setengah jam seminggu sekali. Saya masih ingat, saya gak pernah bisa lupa. Saya umur 9 tahun, hari Rabu, kumpul semua anak-anak kecil dengan lilin dipasang. Guru saya Katolik. Dan kita nyanyi lagu yang dibaca. Nyanyinya ada teksnya. Kemudian dia akan membacakan firman Tuhan, beberapa ayat. Dan dia jelasin sedikit, udah itu aja. Kemudian kamu doa Bapa kami. Doa Salam Maria. Karena Katolik. Dia doa gitu. Tapi jujur hari-hari itu saudara, saya sangat merindukan datang ke persekutuan itu setiap minggu saudara. Kenapa? Sebab di ruangan kelas itu yang muridnya ada 30 orang kira-kira. Saya merasakan ada sesuatu yang aneh di kelas itu. Perasaan yang sangat nyaman buat saya. Sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya. Dan kadang-kadang saya meneteskan air mata. Anak kecil yang gak tahu apa-apa itu tiba-tiba nangis di kelas.
Dan saya selalu tunggu kapan hari Rabu itu. Karena saya nggak tahu ada sesuatu perasaan yang sangat nyaman di kelas itu. Yang hari ini baru saya tahu saudara. Apa itu? Itu the presence of the Lord. Hadirat Tuhan. Hadirat Roh Kudus. Yang saya dulu nggak tahu. Bahkan ketika saya belum tahu. Dia sudah mendatangi hidup saya. Dan dia pengen cerita. Ini loh aku Roh Kudus. Yang pengen dekat dengan umatku. Dan setiap kali saya pulang sekolah, saya usia 10-11 tahun, saya menghabiskan kaset-kaset khotbah dengerin. Karena papi saya suka dipinjemin oleh teman-temannya, sesama pegawai pengusaha. Satu set kaset, macam-macam hamba Tuhan, Awon Datu, Damaris, Yusuf Roni, saya dengerin semua. Enggak satu saudara, satu set 12 isinya. Tiap hari saya dengerin. Saya juga heran kenapa ya anak kecil umur 10 tahun mau dengerin kaset orang dewasa satu set tiap hari. Sendirian saya dengerin sambil ketawa-ketawa. Karena seringkali ada banyak cerita lucu yang disampaikan dalam khotbah-khotbah mereka. Apalagi khotbahnya Pak Yusuf Roni. Saya dengerin terus. Dan Tuhan berkata, itu aku. Aku mendekati engkau. Dan aku panggil engkau anakku. Aku mau siapkan engkau jadi seorang hamba Tuhan. Dan pengalaman itu saudara, merasakan hadiratnya, perjumpaan dengan Tuhan, membuat saya terus ingat peristiwa di kelas itu. Setelah puluhan tahun saya mengalami perjumpaan dengan dia. Sekalipun jujur saya belum tahu, tapi saya bisa mengalami pertemuan dengan Roh Kudusnya yang membuat sampai hari ini saya menjadi kuat. Dan saya masih bisa merasakan ketika saya umur 8-9 tahun, perasaan yang sama, hadirat yang sama, saya tetap bisa merasakan sampai hari ini saudara. Itulah kenapa begitu pentingnya sebuah experience, pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan. Wanita itu tidak pernah bisa melupakan perjumpaannya dengan Tuhan dan bagaimana dia diselamatkan. Dan dia terobos masuk ruangan itu. Dia di belakang kaki Yesus. Dan dia mulai nangis di sana. Dia nangis. Loh kenapa dia nangis? Karena dia tahu dia bukan orang baik. Dia tahu dia bukan orang benar. Dia bekas orang jahat. Dan dunia tidak pernah bisa melupakan. Kalau ada orang sudah berbuat kesalahan, kejahatan, dunia tidak akan pernah bisa melupakan. Betul? Kalau engkau pernah salah, dunia akan tetap mengingat kesalahanmu. Sekalipun mungkin hari ini engkau sudah baik. Kalau mungkin engkau dulu pernah nipu orang, ngambil uangnya orang, sampai hari orang akan ingat, dia itu loh penipu. Kalau mungkin dulu kau pernah masuk penjara, karena apapun juga alasannya, orang tetap ingat, itu loh masuk penjara dulu. Dunia gak pernah bisa melupakan dosa kita dan kesalahan kita. Tapi kita ini bersyukur saudara, Alkitab berkata, sejauh barat dari timur dia membuang dosa kita. Dan dia melupakan dosa kita. Dia buang ke laut yang paling dalam dosa-dosa kita. Dia melupakan. Tiap kali kau datang bertobat, dia melupakannya. Memang manusia sulit melupakan. Tapi Tuhan kita melupakannya. Wanita yang berdosa ini cuma datang hari itu. Gak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma nangis di kaki Tuhan Yesus. Dia nangis. Karena dia sadar orang jahat banyak dosanya. Dengan hancur hati dia datang. Saudara, sikap itulah yang Tuhan suka. Tiap kali kau datang kepada Tuhan, bukan sebagai orang berkata, aku orang hebat, aku orang benar, sudah buat banyak untuk Tuhan. Tidak. Datang dengan sebuah kerendahan hati. Tuhan, kalau bukan Engkau Tuhan, aku bukan apa-apa. Dan dia nangis di kaki Tuhan Yesus. Dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Sebab begitu, wah, aku sudah ngotorin kakinya dengan air mata. Dia seka. Dia seka. Dan dia cium kaki Tuhan. Saudara,
rasanya kita berkata berlebihan. Mencium kaki itu kan kotor. Apalagi kaki orang di Timur Tengah. Dia jalan di tempat yang kotor, yang berdebu. Kotor. Dan dia cium. Dan dia pecahkan narwastunya. Dan dia tuang di kaki itu. Saudara, kenapa sampai begitu berlebihan dia buat? Tidak berlebihan kok saudara. Kalau orang yang punya cinta yang sangat besar, dia akan rela berbuat apapun juga. Sebab hatinya yang cinta kepada Tuhannya. Kalau saudara cinta dia, engkau rela kok berbuat apapun untuk Tuhanmu. Tapi ketika hatimu sudah kekurangan cinta pada dia, engkau berbuat sedikit saja, engkau akan sudah hitung. Capek loh ke gereja tiap minggu, capek loh kasih persembahan, capek loh melayani, kan mesti datang pagi-pagi, capek loh. Begitu hatimu sudah kehilangan cinta dan kasih pada Tuhan, semua kau kerjakan akan begitu melelahkan hidupmu. Tapi kalau cintamu kuat kepada Tuhan, ada begitu banyak pengorbanan yang kau kerjakan, dan kau tidak pernah ngitung lagi pengorbanan itu. Kenapa? Sebab sebuah cinta yang bergelora di hati ini. Saudara, jangan pernah kehilangan cinta itu. Itu membuat orang Kristen mengeluh, bersungut-sungut, dan selalu tidak puas. Sebab dia sudah kehilangan cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Tapi orang yang tetap membara hatinya dengan cinta itu, apapun Tuhan, aku akan kerjakan demi Engkau. Dan perempuan itu, dia curahkan narwastu yang sangat mahal harganya. Dikatakan 1 tahun gaji saudara. Mahal loh. Coba kita hitung hari ini. UMR di Kudus berapa sih? Sebulan. Mungkin 2,5 jutaan. Kalau 2,5 juta, sebulan kalikan 12. 10, 25 juta, tambah 5 lagi 30 juta. Kira-kira 30 juta. Sebuah parfum 30 juta. Minyak wangi 30 juta. Dipecahkan, dibuang. Hilang. Dalam hitungan menit. Harga 30 juta hari ini tercurah di kaki Yesus. Dan meresap ke batu-batu lantai rumah itu. Dan masuk ke tanah dan hilang. Itu kan menit 30 juta hilang. Tapi cinta berkata, gak apa-apa, untuk Tuhanku 30 juta sia-sia kok, hilang. Sebab cinta itu masih ada di hati perempuan itu. Saudara, ketika saya membaca cerita ini saudara, Simon teriak kalau dia tahu siapa perempuan ini. Dan muridnya teriak, itu harganya mahal. Bisa untuk orang miskin. Bisa untuk orang miskin. Tapi Tuhan berkata diam. Ketika dikerjakan, Tuhan Yesus diam menerima semua apa yang dikerjakan oleh wanita itu. Ketika saya baca cerita ini saudara, dia nangis di kaki Yesus. Dia seka dengan rambutnya. Dia cium kaki Yesus. Simon kan komentar, dia tidak tahu siapa wanita ini. Kalau dia nabi, dia pasti tahu siapa perempuan ini. Dia perempuan berdosa. Kok Yesus mau-maunya kakinya dicium, nangis di kakinya. Harusnya diusir perempuan ini keluar. Ini perempuan berdosa. Ketika saya baca kisah ini, saya bilang, Tuhan, kenapa kau tidak mengusir perempuan itu keluar? Dan saya kaget saudara. Tuhan Yesus menjelaskan, Roh Kudus menjelaskan dalam hati saya dengan sangat luar biasa. Dan dia berkata, wanita itu menyembah aku ketika dia mencurahkan narwastu di kakiku. Dia menyembah aku, menyembah aku. Setiap tetesan air mata buat aku, kata Tuhan, bukan tetesan air mata kok. Itu seperti sebuah permainan tuts piano. Setiap tetesan seperti dentingan piano, deng, deng. Tetesan air mata buat aku, kata Tuhan.
dentingan piano. Dan ketika dia mengusap kakiku dengan rambutnya, bukan sekedar rambut yang dia gosokkan di kakiku, tapi bagi aku sebuah gesekan biola dari semua senar-senar biola yang indah yang dia sedang gesek buat aku. Dan ketika dia curahkan, pecahkan narwastu itu, botolnya seperti dentaman drum yang dipukul dengan irama yang begitu indah. Dan ketika minyak dicurahkan, ada sebuah seperti pujian yang sangat harum yang dinaikkan kepadaku. Itulah kenapa aku suka dengan apa yang dibuat wanita itu. Dia menyembah aku di kakiku dengan air matanya dan dengan narwastu yang terbaik yang dia berikan kepadaku. Itulah kenapa aku mengasihi perempuan ini. Dan setelah itu dia berkata, perempuan, pergilah, dosamu diampuni. Pergi karena kau berbuat banyak kasih. Banyak kasih. Dan Tuhan berkata kepada Simon hari itu, Simon, Simon, aku datang ke tempatmu. Kau tidak menyambut aku dan mencuci kakiku di depan kau. Tapi wanita dengan air matanya dia membasahi kakiku. Engkau tidak mencium aku, tapi dia mencium kakiku. Engkau tidak mengurapi kepalaku, dia mengurapi kakiku dengan narwastu terbaik. Sebab dia merasa banyak dosa kesalahannya. Sementara kamu Simon merasa engkau sangat baik, sudah cukup baik. Hari ini saudara, apakah kau sudah merasa cukup baik? Cukup mengasihi Tuhan? Ataukah kau punya hati seperti wanita ini yang dia nangis menyembah di kaki Tuhan pada hari itu? Saudara, Tuhan kita sangat mencari penyembah-penyembah seperti wanita ini yang berani memberikan apapun, sebab hari itu hatinya dipenuhi dengan cinta, hatinya dipenuhi dengan kasih. Wanita itu mengerjakan sebuah hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Sebab itu hari-hari dekat dengan waktu penguburan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus yang dia kerjakan. Dan Tuhan berkata, biarkan. Yang lain komentar, kan mahal Tuhan, kan mahal. Biarkan dia mengerjakannya untuk menyiapkan hari kematianku. Untuk menyiapkan hari kematianku. Mengapa yang lain kok gak peka saudara? Bukankah ada orang lain yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus? 12 muridnya yang di sekitar Tuhan Yesus selalu bersama dengan dia. Dan mereka orang yang paling tahu, dikasih tahu anak manusia akan diserahkan dan akan mati, disalibkan, bangkit pada hari ketiga. Murid-murid yang bersama dengan dia selalu tahu kok. Tapi kenapa mereka kok bukan orang yang menyiapkan Yesus untuk kematiannya, mengurapi dia saudara? Justru wanita berdosa ini saudara yang menyiapkan dia. Seringkali kita merasa, oh aku udah cukup dekat dengan Tuhan, cukup baik, dan tiba-tiba kita kehilangan kepekaan kita dengan Tuhan. Mengapa sampai orang yang jauh ini saudara, yang mungkin cuma sekali ketemu dengan Tuhan Yesus, yang bisa tahu dalam hatinya, sebentar lagi Tuhanku akan mati, dan biarkan aku yang mengurapi kakinya. Mengapa dia orangnya? Mengapa bukan 12 murid Yesus yang selalu bersama dengan dia? Ada sebuah warning, peringatan, termasuk buat saya saudara. Jangan sampai kita ini kehilangan kepekaan kita dengan Tuhan. Kita yang merasa dekat dengan Tuhan, kita yang merasa sudah melayani dia, bersama dengan dia, dan kau kehilangan kepekaan dalam hatimu kepada Tuhan. Engkau tidak lagi bisa tahu apa yang sedang dia inginkan, apa yang sedang dia butuhkan. Apakah Tuhan perlu kita? Apakah Tuhan membutuhkan kita? Ya, ya. Sebab kita gak bisa gerak dan buat apa-apun tanpa Tuhan. Dan Tuhan tidak mau buat apapun juga tanpa kita. Amin. Tuhan tidak mau buat apapun tanpa kita. Dia memerlukan kita. Tapi kalau kita kehilangan kepekaan kita kepada Tuhan. Kenapa hilang kepekaan saudara?
terlalu biasa dengan Tuhan. 12 murid terlalu biasa. Tiap hari ketemu Tuhan kok. Tiap hari. Dan tiba-tiba sudah biasa. Jangan pernah merasa sudah terbiasa dengan Tuhan. Tiap kali kau ketemu dengan Dia, ibadah seperti ini saudara, jangan jadikan kebiasaan. Jadikan waktu di mana Tuhan, aku mau tunggu Engkau. Aku mau expect, mengharapkan sesuatu yang ajaib di tengah-tengah ibadah. Engkau akan mengalami. Tapi kalau engkau setiap minggu datang dengan biasa, engkau tidak akan mengalami lagi sebuah kepekaan. Sampai hari ini saudara, sebagai hamba Tuhan, saya selalu menunggu hari Minggu. Tuhan, minggu ini Engkau mau buat apa lagi tengah-tengah kami? Engkau mau buat apa lagi bersama kami? Dan tiap kali saya punya expectation, harapan pada Tuhan. Dia akan hadir dan bekerja sekali lagi di tengah-tengah kami. Amin. Jangan pernah kehilangan ekspektasimu setiap minggu. Dan kau akan mendapatkan keajaiban tiap kali kita kumpul bertemu di sini. Sebab kita datang cuma satu reasonnya, menyembah, meninggikan Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara, firman hari ini sedang berbicara keras dalam hati kita. Miliki sebuah perjumpaan pengalaman dengan Tuhan. Miliki sebuah ekspektasi dengan Tuhan. Dan biarkan cintamu tidak pernah dingin, tetap bergelora. Dan kau bukan jadi orang yang bersungut-sungut, komplain, dan merasa capek Tuhan. Gak pernah lagi. Tapi kau kerjakan yang terbaik, kau buat untuk Tuhan. Seperti wanita yang mencurahkan narwastu terbaik tanpa ngitung harganya. Amin. Mari kita tutup Alkitab, kita berdiri sama-sama saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan namun Yesusku
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Biar kami gak pernah kehilangan kasih dan cinta kami kepadamu Tuhan. Kami terus melayani, mencintai Engkau. Dan biar hati kami tidak pernah menjadi lelah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk pagi ini. Biar Kau yang terus berbicara dalam hati kami lewat firman-Mu hari ini. Bicara Tuhan. Jadikan kami umat yang terus mencintai, mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Victor. Boleh memberkati setiap kami. Kami di hadapan-Mu Tuhan semua sama. Kami ini orang berdosa. Yang membedakan adalah ketika kami rindu mengejar dan datang kepada Engkau. Itulah yang membedakan sehingga kami boleh diselamatkan. Kami boleh dimenangkan, kami boleh diampuni Tuhan. Berikan Tuhan, ketika kami Tuhan rindu datang kepada Engkau, kami percaya Engkau akan memberikan satu pengalaman perjumpaan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Itulah ya yang membuat kami Tuhan untuk terus rindu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan ketika kami melakukan segala sesuatunya, kami boleh Tuhan melakukan yang terbaik. Karena kami mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Kasih-Mu yang melawat kami, itu luar biasa Tuhan. Itulah yang menghidupi kami. Sehingga ketika kami melakukan segala sesuatu, terlebih di dalam pelayanan, kami boleh melayaninya dengan hati yang terus Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan, Kau lawat setiap jemaat Mukiaku. Tidak hanya menjadi penonton Tuhan. Berikan pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Sehingga setiap jemaat-Mu ini Tuhan berlomba-lomba dan ingin terus dekat kepada Engkau. Ingin memberi yang terbaik untuk Engkau. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Beri pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Sehingga mereka tidak melupakan kasih-Mu yang luar biasa itu. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib itulah Tuhan. Yang membuat kami Tuhan kuat, yang membuat kami ini diselamatkan. Kami boleh ingat akan semua itu Tuhan. Karena Engkau sudah melawat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberkati setiap jemaat Mukiaku. Untuk kami boleh memberi yang terbaik untuk Engkau. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu Pak Victor yang sudah melayani kami dan memberkati kami. Dan firman-Mu ini boleh menjadi rema. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini di mana saja hamba-Mu ini melayani Engkau. Biarlah Tuhan sendiri akan pakai luar biasa
bersama keluarganya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami anak sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Victor Purnomo dari Gereja JKI HT Semarang yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah KKR Sabtu kemarin dan ibadah raya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Diinformasikan kepada jemaat bahwa telah pulang ke rumah Bapa di sorga dalam damai sejahtera Kristus saudari kita seiman Ibu Ngo Chun Luan atau Mak Malem dalam usia 94 tahun yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kudus, meninggal pada hari Rabu tanggal 13 Maret jam 8 malam dan telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 15 Maret di pemakaman Darussalam Kudus. Segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus mengucapkan simpati yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan selalu. Diinformasikan dan diingatkan kepada guru-guru KA untuk persekutuan doa guru-guru KA diadakan hari Minggu ini jam 10 seusai ibadah KA. Bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Mohon perhatian dan kehadiran dari para guru-guru sekolah minggu. Dukung dalam doa untuk jemaat Tuhan, untuk rencana gereja kita untuk membeli 1 unit mobil New Hiace Premio untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Gereja kita membutuhkan hal itu. Juga dukung dalam doa untuk 4 saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air pada hari Rabu tanggal 3 April jam 4 sore. Diingatkan juga kepada paduan suara Mazmur Bakti untuk jangan lupa latihan pada hari Senin dan hari Kamis jam 6 sore bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Demikian Bapak Ibu Saudara beberapa penekanan informasi warta jemaat dalam minggu ini, dan untuk informasi selengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa membacanya dalam lembar warta jemaat. Pagi ini kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang kalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, kalau ada untuk bisa bangkit berdiri supaya kami kenal dan disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada yang baru pertama kali hadir atau sudah pernah datang tapi belum sempat kami sambut, silakan berdiri. Ya, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati ibadah bersama dengan kami pagi hari ini. Baik, yang berikutnya kita akan berdoa, dan sebelumnya saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini, dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini. Silakan bangkit berdiri untuk menerima kenang-kenangan dari gereja. Ada yang berulang tahun dalam pekan ini yang hadir, atau Bapak Ibu Saudara dari bulan Januari sampai Maret ini yang berhari ulang tahun tapi belum sempat menerima kenang-kenangan dari gereja, silakan untuk bangkit berdiri. Dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Maksudnya Maret sampai dengan tanggal 17. Ya. Kalau ada yang belum menerima kenang-kenangan dari gereja, silakan untuk bangkit berdiri. Ya, ada. Ya, ada lagi? Ya,
Ada beberapa. Di atas. Ya, selamat ulang tahun, dan Bapak Gembala yang akan berdoa sekaligus menutup ibadah. Puji Tuhan. Mari kita bawa firman Tuhan dalam hari-hari selanjutnya. Hidup dalam kuasa Roh Kudus dan jadilah saksi-saksi Kristus di mana saja kita berada. Dekatlah dengan Tuhan, cintai hukum-hukumnya, dan lakukan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saudari-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan, berilah mereka semakin cinta Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi dan memuliakan Tuhan. Berkati keluarganya, berilah berkat-berkat secara spiritual dan secara jasmani. Engkau tuntun di dalam pertumbuhan iman yang ada, dan berkati masa depannya. Tuhan, kami bersyukur juga untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini yang mempersembahkan diri mereka di hadapan Tuhan di dalam ibadah yang suci dan kudus ini. Bersyukur untuk persembahan-persembahan mereka untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada banyak hal yang kami masih butuhkan, tapi kami percaya bahwa Engkau memberkati melalui banyak cara, dan Tuhan membukakan berkat-berkat untuk anak-anak-Mu yang mengasihi, yang memuliakan Engkau, yang mempersembahkan hidup kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan mereka harus memikul salib mereka masing-masing. Berkati, kuatkan, teguhkanlah iman mereka, dan buatlah mujizat-Mu dan tanda-tanda-Mu pada orang yang sungguh menerima kesembuhan yang dari Engkau. Berkati para lansia yang ada ya Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang bergumul dengan kehidupan pergulatan ekonomi di tempat pekerjaan mereka masing-masing, dalam meniti karir, dalam membesarkan anak-anak, dalam membiayai pendidikan. Tuhan, berkati keluarga-keluarga Kristen, sidang jemaat-Mu ini. Berilah kami semua umur yang panjang, kesehatan, kami menjaga diri dengan baik, dan kami terus boleh semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa ya Tuhan, kiranya perdamaian dunia boleh ada, dan perang boleh berhenti, dan orang semakin takut akan Tuhan. Kami berdoa supaya para korban perang di mana saja, baik di Eropa maupun di Asia Tuhan, mereka sungguh-sungguh perlu dikuatkan dan dihibur di dalam kesusahan mereka. Orang-orang yang mencari suaka politik, yang lari dari negara-negara mereka yang kacau balau, mereka menyeberang samudera dan melewati daratan dan gunung-gunung ya Tuhan. Berkati mereka, beri perlindungan. Kami berdoa untuk bangsa kami ini, supaya menjelang
pemilu ini semuanya boleh diselesaikan dengan baik, perkara-perkara hukum, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang boleh meneruskan perjalanan sejarahnya bersama dengan Tuhan. Karena bangsa ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa yang murah hati, yang rajin berbuat baik, yang dikenal oleh begitu banyak bangsa-bangsa yang lain. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati negara Indonesia ini. Dan kami juga berdoa supaya gereja kami menjadi gereja yang rajin berbuat baik, memperkuat pelayanan diakonia, pelayanan beasiswa, pelayanan untuk orang-orang yang susah, untuk kekurangan, orang-orang yang terpinggirkan. Dan kami berdoa supaya kuasa Injil juga kami beritakan melalui pekerjaan-pekerjaan pelayanan sosial dan melalui teladan dan pemberitaan kami tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan sebagai simbol menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah aktivitasmu, kegiatanmu. Jadilah berkat Tuhan. Hidupi firman Tuhan dan bersandarlah kepada pimpinan Roh Kudus. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang agung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.